Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jal kembali mengumpulkan kita di salah satu masjid yang merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih kepada pembahasan bab ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kullat tariqin yuwassilu ila syirk. Jadi bab kita masih hadis-hadis, dalil-dalil ya dari Al-Qur'an Al-Hadis ya yang datang tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid dan bagaimana beliau menutupi seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan matan dan syarah dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh penulis, yaitu surah At-Taubah 128. Sekarang kita masuk pada dalil yang berikutnya dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idah wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, janganlah kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kubura, sebagai kuburan. Wala taj'alu, dan janganlah kalian jadikan qabri, kuburanku, aidan, tempat yang selalu dikunjungi sebagai perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah atasku. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini Abu Daud bi isnadin, dengan sanad hasan yang baik. Warwatuhu, dan perawi-perawinya siqat, para perawi yang siqah, yang terpercaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid ini. Kemudian kita masuk kepada syarah dari kitab ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ada pada kita. Qala syarihu hafizahullah, la taj'alu buyutakum qubura, la tu'attiluha min salatin nafilati wad du'a'i wal qira'ati fatakuna bimanzilatil qubur, kata beliau. Maksud sabda Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai kuburan. La tu'attiluha, jangan kalian ta'til. Ta'til itu artinya jangan kalian hilangkan, kan gitu. Di dalam rumah-rumah kalian, min salatin nafilah, dari salat sunnah. Jangan kalian jadikan salat kalian kosong dari salat sunnah, kan itu. Wa du'a, dan dari berdoa. Wal qira'ah, dan dari membaca Al-Quran. Fatakuna, sehingga jadilah rumah kalian tersebut bimanzilatul kubur, sama dengan kedudukan kuburan. Jadi kalau di kuburan tidak ada salat sunnah, kalau di kuburan tidak boleh berdoa kepada orang yang di kuburan, kan? Tidak boleh juga kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, sunnahnya dari yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumah itu menjadi seperti kuburan. Jadi rumah yang menjadi kuburan itu, yang pertama, rumah yang tidak ada sholat sunnah di dalamnya. Kenapa kita mesti sholat sunnah di dalam rumah? Karena itu sebaik-baik sholat.
setelah salat wajib, sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kalau salat wajib maka wajib di masjid bagi yang tidak ada halangan syar'i. Kemudian apa sih keutamaan salat sunat di rumah itu? Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas ini. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini kita carikan matan hadisnya. An rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahu rafa'ahu, saya menganggap ya kata perawi hadis ini, hadis ini termasuk hadis marfu, itu maksudnya arahu rafa'ahu ya. Artinya hadis ini disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan hadis ini dihasankan oleh banyak ulama hadis, diantaranya Al-Imam Ahmad Syakir rahimahullah. Qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, fadlu salatir rajuli fi baitihi, keutamaan salat seseorang di rumahnya. Maksudnya di sini salat sunnah Pak ya. Jadi Rasulullah mengatakan keutamaan salat seseorang di rumahnya ala salatihi, ya, atas salatnya dibandingkan dengan salat yang dia lakukan, itu maksudnya haitsu yarahun nas, yang dilihat oleh manusia, kafadlil faridati ala tatawu'i, ini sama dengan keutamaan salat wajib dibandingkan salat sunnah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya salat sunat yang kita lakukan di rumah tidak ada orang yang lihat, orang enggak tahu. Artinya kemungkinan untuk dipuji itu tidak ada gitu ya. Karena enggak kelihatan dia salat sunnah ya. Ternyata dia salat sunnah hanya dia yang tahu dan Allah gitu. Tidak ada orang yang lihat. Maka Rasul mengatakan salat sunnah yang dilakukan enggak ada orang yang lihat di rumah gitu ya. Ini keutamaannya sama dengan orang yang salat wajib dibandingkan dengan orang yang salat sunat. Mana yang lebih banyak pahalanya? Tentu pahala salat wajib. Jadi salat sunat di rumah yang tidak dilihat oleh orang dibandingkan dengan sholat sunat di masjid yang terlihat oleh orang, itu perbandingannya sama dengan orang sholat wajib dibandingkan dengan sholat sunat pahalanya. Tentu yang lebih besar pahala sholat wajib. Begitu Pak. Sehingga Rasulullah itu dalam hadis yang seperti yang kita sampaikan tadi, sebaik-baik sholat itu sholat di rumah kata beliau, kecuali sholat wajib. Ini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ya memakmurkan rumah ini. Jadi rumah itu Pak dimakmurkan dengan sholat sunnah di dalamnya, dan sholat wajib bagi wanita. Ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah melarang kita jadikan rumah kita seperti kuburan yang enggak ada sholat di dalamnya. Kemudian apalagi tidak ada doa di dalam kuburan, di kuburan itu. Cuman doa adab ya ketika masuk kubur itu ada memang. Tapi dijadikan di kuburan itu Pak tempat doa selamat itu enggak ada. Ya kan? Makan doa selamat ya, tahlilan di kuburan ini tidak ada dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Wal qiraah, dan membaca Al-Qur'an. Ya. Kan Imam Syafi'i pernah menganjurkan, imam itu bukan dalil Pak ya. Yang dalil itu adalah ya qala Allah qala Rasul. Yang menjadi dalil itu adalah firman Allah. Ada nggak dalam Al-Quran Allah menganjurkan sholat di kuburan? Tidak ada. Ada nggak di dalam hadis yang sahih ya,
Nabi menganjurkan sahabatnya bacalah di kuburan Al-Quran, nggak ada. Namun Nabi menyuruh membaca Al-Quran di rumah. Di antaranya keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Rasul mengatakan sesungguhnya rumah yang dibacakan sholat Al-Baqarah di dalamnya tidak akan didatangi oleh syaitan. Jadi kalau seandainya kita ingin meruqyah rumah, ada memang contohnya banyak dengan memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam rumah, sehingga berkah rumah kita. Bukan di kuburan, Pak. Karena di kuburan itu tempat mengingat kematian, tempat kita merenung, ya Allah, ya sekarang si fulan sudah tiada, ya suatu saat akan datang giliran saya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Lihat saudara kita sudah mendahului kita, guru kita, ya Ustadz Faisal li Abdurrahman itu, masya Allah ya, beliau sangat, ya semoga Allah menempatkan beliau dalam rahmat dan lindungannya, ya di alam barzakh. Ya, beliau termasuk ulama yang sabar ya. Pernah kami hadir kajian beliau Al-Wajiz tahun 2007 atau 2006 lupa ya. Kok sudah lama. Itu yang hadir sedikit cuman ya, 5 atau 6 orang. Tapi masya Allah ya, sebelum kajian sunnah berkembang di Sumbar itu. Jadi beliau termasuk yang direkrut oleh Ustaz Elfi Syam ya, bergabung di Yayasan Darul Iman itu, yang mengajar waktu itu. Dan termasuk ustadz-ustadz yang senior juga. Beliau lulusan Lipia, satu angkatan dengan Ustadz Erwandi Tirmizi dulu. Ya, ketika di Lipia, namun Ustadz Erwandi lulus di Saudi, di Jamiatul Imam beliau, di Riyadh ya. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Ya, tahu-tahunya beliau masya Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal giliran kita lagi, Pak. Apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada. Ya kan? Ya, kita hanya menunggu ajal saja sebenarnya. Maka untuk itu, ya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, ya, siapa Pak? Orang yang banyak mengingat kematian. Ya. Ditanya Nabi oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Siapa orang-orang yang beriman yang cerdas itu? Kata Rasul, ya aktsaruhum lil mauti dzikra, kan gitu. Yang terbanyak mengingat kematian itu, Pak. Namun mengingat itu, Pak, nggak hanya mengingat oh mati kita, enggak. Direnungi itu. Mengingat dengan persiapan. Makanya dalam hadis yang lanjutan dari hadis ini, wa ahsanuhum ya lima ba'dahu isti'dadan, kemudian yang paling banyak persiapannya. Nggak hanya sekedar mengingat, Pak ya. Kalau mengingat orang kafir mungkin ingat juga dia pasti mati kan gitu. Namun mereka tidak ada persiapan. Orang yang beriman itu yang betul-betul ingat kematian, mereka akan mempersiapkan diri dengan amal saleh. Ya, bukan dengan dosa dan maksiat. Karena dosa ini luar biasa, Pak. Ya, terkadang kita nggak sadar namun sedang memakan bangkai saudara kita. Luar biasa, ghibah itu di mana-mana, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebelum Ramadan ini, Pak, marilah kita bersihkan hati kita dengan taubatan nasuha ya, dari ghibah, dari namimah. Ini luar biasa, ya. Ya. Dari menjatuhkan kehormatan saudara kita. Karena seorang muslim itu punya kehormatan. Namanya a'rab ya, kehormatan. Kalau seandainya kehormatannya, agamanya kita jatuhkan, ini luar biasa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tanpa ilmu kan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kewajiban bagi kita adalah untuk membela saudara kita. Kalau saudara kita misalkan dijatuhkan, kita berupaya untuk menutupi kesalahannya dan membelanya. Apa iya gitu? Misalkan difitnah saudara kita, ya kan? Jangan kita ya mantap juga itu ya. Sehingga fitnah akan bercampur menjadi ghibah dan akan menjadi ya konsumsi kita, enak sekali rasanya, Pak. Padahal ya di akhirat kelak ini luar biasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah melarang wala yaktab ba'dukum ba'dha, kata Allah. Janganlah sebagian kalian itu menggibahi sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum
ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah umpamakan orang yang menggibahi saudaranya itu seperti memakan bangkai saudara yang telah mati. Maitan itu yang sudah menjadi bangkai, daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Lihat, memakan daging manusia itu haram, Pak. Makannya yang sudah menjadi bangkai, sudah membusuk, ya, haram dan menjijikkan. Doa dia. Jadi ghibah seperti itu. Ghibah itu haram dan menjijikkan. Namun terkadang menjadi santapan, hidangan, cemilan yang sangat enak rasanya, Pak, ya. Kalau orang tidak ingat mati. Orang yang betul-betul ingat mati tidak berani dia. Tiba-tiba pas menggibahi saudaranya mati, kita kan auzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, ya. Makanya kita semua mesti ingat, ya, bahaya ghibah itu, Pak. Iya. Lebih baik kita digibahi daripada kita menggibahi orang. Makanya ada seorang tabi'in yang kalau seandainya ada orang yang menggibahiku, aku akan berikan uang dia. Alhamdulillah, gitu ya. Iya, kenapa? Karena di akhirat kelak, ya, dia akan mentransfer pahala kepadaku. Sementara kalau dia nggak punya pahala, maka dosa yang aku beban sekarang ini, kata beliau, akan aku berikan kepada orang yang menggibahiku ketika di dunia. Kan rugi, Pak, ya. Iya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada hadis ini. Jadi hadis ini adalah larangan dari Rasulullah untuk menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan yang dimana tidak ada salat di dalamnya, tidak ada doa, tidak ada baca Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini juga Rasul bersabda, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah engkau kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id, ya? Al-id itu adalah kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ma ya'tadu maji'uhu, yang diulang-ulang didatangi, itu id, Pak, ya. Dirayakan gitu. Yang diulang-ulang, ya, perayaannya. Kalau seandainya dia adalah tempat, kan ada id itu ada dua, ada id itu berupa waktu, ada berupa tempat. Kalau waktu di momen-momen itu, di waktu-waktu itu diulang terus, diperingati gitu. Kalau tempat didatangi terus gitu. Itu id, ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat yang terus diulang-ulang untuk dikunjungi, diniatkan. Wa qasduhu, ya, dan diniatkan, ya, menjadi tujuan kita. Makanya ketika umrah itu, Pak, yang menjadi tujuan kita adalah apa? Ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah kubur. Ingat, Pak, ya. Kalau ziarah kubur itu tidak boleh kita khususkan. Karena qadarullah kita ke Masjid Nabawi dan kuburan Nabi bertepatan dekat dengan Masjid Nabawi, maka sekalian kita ziarah gitu. Bukan tujuan kita umroh ziarah kubur, enggak, Pak. Enggak boleh, karena Nabi yang melarang. Karena Nabi mengatakan wala taj'alu qabri 'idan. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai id. Yang id itu adalah sesuatu yang selalu dijadikan objek, yang selalu diulang-ulang pelaksanaannya. Tidak boleh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Masjid Nabawi memang ada, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu rihal, kata beliau, illa ila salasati masajid. Jangan dikhususkan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 tempat atau 3 masjid. Masjidku, yakni Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Itu boleh, Bang. Namun selain 3 masjid ini, maka kita tidak boleh jadikan tujuan khusus dalam perjalanan ibadah. Tidak boleh. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Karena kita akan mengkultuskan suatu tempat itu tanpa dalil. Tapi kalau Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa itu ada dalilnya. Ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu saudara kita, ya, yang masih menjadikan, ada sebagian kaum muslimin, Pak, ya, yang menganggap kalau seandainya kita ziarah satu kubur, ya, atau satu masjid tertentu sama dengan tawaf, atau sama dengan menunaikan ibadah haji dan selainnya umroh gitu, ya. Ini tentu sangat menyelisih daripada syariat Islam gitu. Atau yang meyakini keutamaan tertentu menziarahi suatu negara. Ada saudara kita yang semoga diberikan hidayah oleh Allah, ya,
mengkhususkan menziarahi India misalkan, Pakistan atau Bangladesh gitu ya, diyakini itu akan menambah keimanan. Ini tentu suatu ya tujuan perjalanan ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat kita, yang mesti kita tinggalkan keyakinan yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wasallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat yang kalian lantunkan, tablughuni, akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi nggak mesti kita ziarah kubur, nggak mesti kita berselawat di hadapan kuburan Nabi kemudian barulah sampai salawat itu. Enggak, dimanapun kita berselawat kepada Nabi, Allah beritahu ya bahwasanya si fulan dari umatmu ya Rasulullah berselawat, kemudian dibalas oleh Nabi, atau mengucapkan salam gitu ya, berselawat atau mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, walaupun kita jauh Pak, itu sampai, itu namanya ya apa namanya, salam atau taslimah, itu sampai kepada Rasulullah karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla dan dijawab oleh ruh Rasulullah di alam barzakh itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai la tattakhidhu, kemudian Syekh Shalal Fauzan mengatakan, yaitu janganlah kalian jadikan qabri, kuburanku, mahalla ijtima'in, tempat untuk berkumpul. Tidak boleh Pak ya, menjadikan kuburan Nabi tempat untuk berkumpul. Sudah diniatkan, yuk ya kita ngumpul rame-rame di kuburan Nabi gitu ya, minta sama Nabi lagi, na'udzubillah. Surat diduna ilaihi wa ta'tadunahu, yang kalian ulang-ulang ya, yang kalian biasakan, lis salati wa du'a, untuk salat dan berdoa dan yang selain itu, wa ghairi dzalika, maka ini tidak diperkenankan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sendiri yang melarang Pak ya, wala taj'alu qabri aidan, itu maksudnya jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian khususkan untuk perjalanan ibadah, tempat kalian berkumpul yang kalian jadikan kebiasaan untuk sholat dan berdoa dan yang selainnya di kuburan Rasulullah SAW. Tidak, kita ziarah kubur Nabi itu ya hanya untuk mengingat kematian ya, bahwasanya kita juga akan meninggal, makhluk yang termulia saja akan kembali kepada Allah, apalagi kita manusia yang jauh level ketakwaannya dibandingkan oleh Nabi-Nabi. Sesaja manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan manusia-manusia yang ada mulai Nabi Adam Pak, maka manusia yang mulia di sisi Allah itu adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang lain, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata beliau, ana sayyidu walidi ya, Bani Adam, aku adalah sayyid. Sayyid itu Pak pembesar, yang paling mulianya gitu. Sayyid itu artinya asyraf, syarif, yang termulia artinya. Jadi aku adalah ya manusia yang termulia dari keturunan anak Adam. Dibandingkan Nabi Adam pun lebih mulia Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah pun telah kembali kepada Allah, apalagi kita gitu ya. Maka kita ini pasti mati, tapi kita nggak tahu Pak ya, kapan kematian itu datang. Jadi kalau seandainya ada orang yang buat pertanyaan apakah yang paling pasti di dunia ini, jawabannya apa Pak? Mati yang pasti itu ya. Kalau nikah lagi tidak pasti iya, iyalah ya Pak ya, kalau ada duit, tidak ada duit ya. Tapi kalau mati Pak, ada ndak ada duit pasti itu, ya kan? Pasti mati. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu Pak ya, kalau kita ingin cerdas, maka perbanyaklah persiapan menghadapi kematian. Itu orang yang tercerdas itu. Wa ahsanuhum
ya lima ba'dahu isti'dadan, kan gitu. Orang yang paling baik persiapan untuk kehidupan setelah kematian itu. Itulah orang yang akyas itu ya, orang yang tercerdas itu. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau mengatakan fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum ay ma yanaluni minkum minas salati yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri fala hajata bikum ilal maji'i ilaihi wa taraddud alaihi. Kata beliau, ai ma yanaluni minkum minas salati yahsulu ma'a qurbikum. Tidaklah ya apa nama itu meliputiku sampai kepadaku salawat yang kalian ucapkan itu ya disebabkan oleh kedekatan kalian atau jauhnya kalian min qabri dari kuburanku. Artinya Pak, sampai tidak sampainya salawat kita kepada Nabi itu tidak ditentukan oleh dekat atau jauhnya kita dari kuburan Nabi. Nggak ada. Nah, tidak ada pengaruhnya. Mau kita tinggal di Amerika misalkan, kan jauh itu ya, beda benua apa ya. Iya. Atau kita tinggal di Mekah sekalipun, maka tidak mempengaruhi sampai tidak sampainya salawat yang kita ucapkan kepada Nabi. Jarak tidak mempengaruhi gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Fala hajata bikum ila maji'i ilai, maka tidak ada hajat, tidak penting gitu ya. Kalian hanya untuk sekedar berselawat, enggak penting pergi langsung ke kuburan Nabi, enggak. Cukup di rumah-rumah kita kalau kita ikhlas bersalawat kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi, maka itu akan sampai kepada beliau. Kemudian nggak ada pentingnya kita hanya sekedar bersalawat itu, ya kita datang ke kuburan beliau, menganggap bahwasanya kalau semakin dekat kita ke kuburan beliau, semakin didengar salawat kita. Ini tidak ada, ini kekeliruan. Kata beliau, ya pensyarah kitab ini. Itu makna daripada sabda Rasulullah, fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian tablughuni, sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kita Pak ya, kalau kita bersalawat kepada Nabi dengan ikhlas ya, supaya Allah menyampaikan salawat itu kepada beliau, maka akan sampai ya, tanpa harus kita mengkhususkan berziarah ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk sekarang kepada al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa makna global atau makna secara umum dari hadis yang mulia ini? Hadis ini sahih ya, hasan ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan lain-lain. Mana global daripada hadis ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan nah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarang anta'tilil buyuti min salatin nafilah, dari mengosongkan rumah ya dari salat sunnah, dari mentaktil rumah ya. Mengosongkan rumah itu bisa kita artikan mengosongkan atau menghilangkan pada rumah gitu ya. Salat sunnah fiha, di dalamnya, wa du'ai wa qiraatil Quran, doa dan membaca Al-Quran, fatakuna bi manzilatil kubur, sehingga rumah kita akan selevel dengan kuburan, akan sama dengan kuburan gitu ya. Kalau seandainya di rumah kita tidak ada sholat, tidak ada baca Quran gitu Pak ya, maka untuk itu Pak, kita harus memperbanyak sholat sunnah di rumah kita, sehingga rumah kita menjadi rumah yang insya Allah berkah. Li'anna nahya 'anis sholati 'indal kubur, karena larangan sholat di sisi kuburan, di dekat kuburan, qad taqarrara 'indahum, itu sudah ya berulang-ulang dijelaskan oleh Rasulullah kepada sahabat, sudah ya taqarrar ya, sudah menjadi ketetapan di sisi para sahabat, sudah tidak asing lagi bahwasanya sholat di sisi kuburan itu dilarang oleh Rasulullah ya kepada para sahabatnya. Fanahahum an yaj'alu buyutahum kadzalik, dan Rasulullah melarang mereka para sahabat untuk menjadikan kuburan mereka seperti rumah-rumah mereka seperti kuburan itu ya, yang tidak ada baca Qur'annya, tidak ada sholat di dalamnya gitu ya. Maka Rasulullah menjadikan larangan ya, melarang gitu ya, untuk menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan yang tidak ada bacaan Quran, tidak ada sholat yang dilakukan di dalamnya. Wanaha, kemudian Rasulullah juga dalam hadis ini kata beliau melarang antikrori ziarati qabrihi, berulang-ulang ya
menziarahi kuburannya, wal ijtima' indahu, berkumpul di kuburannya, ala wajhin mu'tad, yang dilakukan dengan cara ya pembiasaan, memang sudah dibiasakan, Pak. Li ajli du'a wa taqarrub, dalam rangka untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada pula orang yang mendekatkan diri itu dengan kuburan Nabi, Pak. Bahkan mereka usap-usap gitu ya. Ini tidak ada ya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mengagungkan kuburan, karena dalam agama Islam ini, dalam akidah Islam itu tidak ada pengagungan kepada kuburan, itu tidak ada. Karena pengagungan kita hanyalah kepada apa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur ada, sunnah, betul. Namun tujuannya semata-mata hanyalah mengingat kematian dan akhirat. Itu saja. Tidak pernah ziarah kubur itu untuk apa-apa, ya, untuk meminta kepada Nabi atau untuk apa? Untuk ngalap berkah di kuburan itu. Inilah ya wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga hati manusia itu, Pak, condongnya tidak hanya kepada Allah lagi, namun juga condong kepada kuburan. Wih, ini kuburan keramat ini kan gitu. Diagungkan oleh hati kita yang menyaingi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu, Pak, kuburan itu sama, rata semuanya. Ini kuburan pembesar yang megah, enggak ada. Ini kuburan orang fakir ya, enggak punya sanak saudara. Ya kan, enggak dikenal manusia. Sama aja, lihat di Baqi' itu. Ya kan, sama aja. Itulah sunnahnya, Pak. Makanya Nabi melarang kuburan itu di semen. Iya. Kage hilang, Pak Ustadz. Itu hilang itu bukan kena ndak semen. Bapak jarang membersihkannya. Iya, coba-cobalah kita bersihkan misalkan. Nah, namun nggak kita khususkan waktunya, Pak ya. Insya Allah tidak hilang itu. Seperti di perkuburan Baqi' itu ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk menembok, menyemen, membangun kuburan, karena dilarang oleh Nabi. Kalau seandainya kita ingin nyemen jauh, udah di akhirat kita akan berhadapan dengan Nabi kan. Kita ingin mengikuti Nabi atau mengikuti kebiasaan manusia. Yang melarang nyemen siapa, Pak? Nabi. Nah, anjubna. Kemudian dilarang an yujassos, itu artinya dikapur, ditembok, ya kan? Dibuat temboknya. Tidak ada itu, Pak ya. Hadirin yang bahkan dilarang juga oleh Nabi ditulis, Pak. Kalian tidak tahu lagi, Pak Ustadz ya, Masya Allah ya. Ya. Kalau seandainya itu larangan Nabi itu sami'na wa ata'na, Pak ya. Itulah orang yang beriman itu. Sahabat ya, kalau Nabi bilang A semuanya. Walaupun nggak masuk akal mereka, seperti kisah Isra dan Mi'raj itu. Hampir semua orang kafir Quraisy, mustahil itu, masa semalam aja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, semalam aja. Kemudian katanya ke langit, ngarang aja Muhammad. Itu kata orang kafir Quraisy. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya yang berbicara itu adalah Muhammad, ya, shadaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang beliau sampaikan, sehingga beliau digelari oleh Rasulullah sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya orang yang beriman itu. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, maka apa yang kita lakukan, Pak? Sami'na wa ata'na, seperti itu. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asoyna, ya kami dengar tapi mengamalkan nanti dulu, kata Yahudi ya. Cocok nggak ini dengan akal kita? Ini nggak cocok ini kan gitu, nggak dipakainya. Itu perangai orang Yahudi. Tapi kalau orang beriman enggak, ya kan, walaupun tidak cocok dengan hawa nafsunya, dengan keinginan pribadinya, dengan akalnya belum sampai gitu ya, maka mereka tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau seandainya itu betul dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan dari hadis yang sahih, maka para sahabat ya tidak akan banyak tanya ya. Nggak ada sahabat kaget Nabi kalau tidak dicatat hilang, ya nggak ada gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Ke atas tuh. Tahu jalannya? Tahu lah. Jangan sedang kemana, Safia? Boleh ya. Mau kemana, Safia? Pulang, Safia. Orang azan. Mau pulang ya? Kita mau pulang ke atas nih. Safia mana dia? Ke atas. Nak ke atas. Ya, apa boleh ya? Ya, assalamualaikum. Ya, boleh. Enggak masalah, bermain sama teman Nica. Iya, insyaallah. La haula wala la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La ilaha illallah suratul qiyamah وبصمكم الذي Bismillah. Ya, ini ada sedikit lagi, nanti kita sebagaimana kata panitia kita tanya jawab ya. Jadi Rasulullah SAW melarang kita menjadikan kuburan beliau sebagai aid, tempat yang selalu dikunjungi, Pak. Yang dibiasakan, dijadikan sebuah kebiasaan untuk selalu dikunjungi gitu.
Kemudian beliau juga mengatakan salawat itu di mana saja akan sampai kepada beliau. Ini penguat daripada pernyataan beliau sebelumnya, bahwasanya beliau melarang menjadikan kuburan beliau sebagai id. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa dilarang? Kata beliau, li'anna dzalika wasilatun ila syirk. Karena hal itu sebagai sebuah wasilah menuju kesyirikan, sebuah perantara menuju kesyirikan. Wa amara bi iktifai an dzalika bi kasrati shalati wassalam alaihi. Kemudian beliau mencukupkan, beliau memerintahkan untuk mencukupkan, ya, memperbanyak salat dan salam aja kepada beliau fi ayyi makanin minal ardh, di tempat manapun di bumi ini. Yang terpenting banyak saja berselawat kepada Nabi, tidak mesti seseorang itu mengkhususkan untuk menziarahi kuburan beliau. Di anna dzalika yablughuhu, maka sesungguhnya hal itu sampai salawat itu kepada Rasulullah, minal qaribi wal ba'id, dari yang dekat dan yang jauh, ala haddin sawa, itu sama, baik itu yang dekat maupun yang jauh dari kuburan Nabi, itu sama saja Pak, salawat itu akan sampai kepada beliau. Fala hajata ilan tiyabi qabrihi, maka tidak ada hajat, ya, tidak butuh untuk, ya, mengkhususkan berselawat, mengunjungi, mendatangi kuburan beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makna global daripada hadis yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sebelum kita tutup, ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin di antara para ikhwan sekalian ada yang ingin bertanya seputaran materi yang kita bahas, maka kami persilakan. Ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijelaskan oleh Ustaz kan kaitan dengan kuburan. Iya. Bagaimana kebiasaan ilmunya? Iya. Mengunjungi kuburan pada menjelang Ramadan. Dan waktunya ditentukan atau menjelang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada ibadah itu yang perintahnya umum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, maka ziarahilah kuburan, ya, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut, dalam Sahih Muslim, ya, maka sesungguhnya ziarah kubur itu akan mendekatkan kalian kepada kematian. Jadi dalam hadis itu umum, artinya kapanpun, tidak ada pengkhususan. Jadi kalau seandainya seorang ingin mengkhususkan sesuatu dengan waktu tertentu, tentu membutuhkan dalil khusus. Nah, kalau seandainya tidak ada dalil khususnya, maka ini dilarang. Jadi bagaimana caranya? Caranya jangan kita meyakini ada waktu-waktu khusus ziarah kubur. Contoh, ingin mendekati Ramadan, ya, atau setelah Id, bulan Syawal, 1 Syawal itu, ya. Nah, kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya Pak, maka tidak boleh kita khususkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian cara ziarah kubur kita harus benar. Bagaimana caranya itu Pak? Ya, caranya yang pertama mulai dari niat. Niatnya untuk apa? Nah, kalau niatnya adalah untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang di kuburan, bukan minta doa Pak, ya. Namun mendoakan, beda minta doa, minta doanya kepada Allah. Tapi kalau mendoakan artinya kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur, itu benar. Karena itulah makna daripada doa masuk kuburan. Ya, ada doa yang panjang, ada yang pendek, bisa juga, ya. Bagaimana doanya Pak? Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan, ya, atasmu. Semoga Allah berikan keselamatan atas engkau, wahai, ya, penghuni kubur. Itu artinya penghuni kampung ini, kampung alam kubur ini, itu maksudnya. Itu Pak, ya. Ya. Jadi nggak boleh kita khususkan waktunya. Jadi waktunya kapanpun, tidak ada waktu khusus. Boleh bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ya, maka tidak ada waktu spesialnya, tidak ada. Seperti itu Bang, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang lain, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat waktu-waktu yang di ada nama sholat di waktu-waktu jadi gimana kalau sholat kayak tulus di bulan? Apakah di waktu-waktu tertentu itu boleh ada? Misal di tengah hari atau ketika ini ya anggap saja itu lewat masjid, apakah itu boleh ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus sekali, Pak ya. Yang pertama tentang waktu larangan salat itu berdasarkan hadis sahih dan ulama sepakat, Pak. Namun ya ulama mengecualikan salat sunnah yang ada sebabnya, yang disebut dengan istilah mereka zawatul asbab, salat yang memiliki sebab tertentu. Tahiyatul masjid itu kenapa kita salat tahiyatul masjid, Pak? Disebabkan kita masuk masjid. Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah mutlak ya. Kemudian sholat sunnah yang tidak memiliki sebab tertentu. Nah itu dilarang 3 waktu ya. Yang pertama ya ketika matahari terbit setelah sholat subuh itu ya. Pas matahari terbit. Karena waktu itu ya muncul tanduk syaitan, kan itu dalam hadisnya. Qarnai syaitan gitu, 2 tanduk syaitan waktu itu. Maka nggak boleh kita sujud di waktu itu ya, dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ketika bayang-bayang pas di kepala, Pak ya, di tengah hari, ini juga dilarang oleh Nabi. Kemudian setelah sholat asar ya, menjelang terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam, pas sudah terbenam itu sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib itu, Pak. Jadi itu juga waktu itu muncul tanduk syaitan ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya tentang larangan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Maka yang dilarang itu kata ulama adalah sholat sunnah ya, mutlak, keumuman sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang lainnya gitu, kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti sholat tahiyatul masjid itu boleh karena itu pengecualian. Ya, wallahu taala alam bisawab. Satu Ustaz, Iya, Pak. dari Umar. Ustaz, apakah ada dalilnya atau hukum sholat 2 rakaat di waktu? Kalau ada yang mengatakan doanya mustahil. Ya, wallahu alam. Kalau sholat ya, mengkhususkan sholat, wallahu alam. Saya belum tahu dalilnya. Wallahu taala alam. Namun kalau doa, betul, hadisnya sahih. Di antara tempat yang mustajab berdoa itu adalah antara kamarku dan mimbarku. Itu adalah kata Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah salah satu taman surga yang ada di dunia. Jadi kalau kita ingin lihat taman surga, Pak, berdasarkan nas sabda Nabi, pergilah ke Masjid Nabawi itu. Antara mimbar Nabi dan kamarnya Nabi itu. Dan sekarang masuk sisi itu sudah dibuat manajemennya ya. Jadi kita bayar tasrih. Karena antri, Pak, banyak untuk mengatur itu. Pemerintah Arab Saudi buat manajemen yang bagus ya, sehingga tidak desakan, nggak lari-lari kayak dulu kan ya, nggak kejar-kejaran lagi kan gitu. Namun dikelola sehingga jemaah untuk berdoa pun nyaman. Setahu saya, yang saya ketahui, Allah alam ya, sependek pengetahuan saya, yang saya tahu itu yang disunahkan memperbanyak doa ya, bukan memperbanyak sholat ya. Sholat itu memang doa artinya kan gitu, tapi doa yang di situ adalah doa yang sifatnya doa masalah. Karena doa itu ada 2, Pak ya. Ada namanya doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah itu seluruh ibadah yang kita lakukan ini doa. Kita sholat, untuk apa? Apa maksud kita sholat? Di antara tujuannya supaya kita
diselamatkan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan kelak di akhirat, kan gitu. Itu namanya doa ibadah. Ada namanya doa permintaan sesuai dengan hajat kebutuhan kita, itu namanya doa masalah. Wallahu alam ya, yang sependek pengetahuan saya, yang disunahkan, dianjurkan di raudhah itu adalah memperbanyak doa, banyak doa gitu. Wallahu taala alam bishawab. Iya, karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.